Kuintip berbagi cerita. Kuin TV. Cerita dibuka ketika Yumansu dan keluarganya sedang melakukan sesi barbeque bersama karena hari itu istrinya ulang tahun. Dan juga Yumansu mendapat hadiah belut spesial dari perusahaannya. Istrinya yang bernama Miri mengira bahwa suaminya sangat disukai oleh bosnya sehingga mereka mendapat hadiah spesial itu. Hari itu, Mansu sangat bahagia karena merasa telah memiliki segalanya. Keluarga yang cemara dan karir yang cemerlang. 다 잃었다. Yumansu sendiri adalah seorang manajer di sebuah perusahaan kertas yang sudah bekerja selama 25 tahun dan mendapat penghargaan sebagai pria bubur kertas terbaik pada tahun itu. Suatu hari, perusahaan tempatnya bekerja diambil alih oleh orang-orang dari Amerika dan mereka memangkas 20% lini produksi sehingga dilakukan PHK terhadap sebagian besar karyawan. Karyawan yang terkena PHK ditandai dengan dikirimkannya belut oleh pihak perusahaan dan Yumansu adalah salah satunya. 너 혹시 장어 선물 받았냐? 아니지? Setelah dipecat, Yumansu berjanji akan mendapatkan pekerjaan dalam 3 bulan. Tetapi, realita tidak semudah ekspektasi. 13 bulan kemudian, Yumansu masih belum juga mendapat pekerjaan sehingga membuat Miri terpaksa berencana menjual rumah mereka karena uang pesangon Mansu sudah menipis. Saking krisisnya keuangan mereka nih, Miri sampai menitipkan anjing-anjing mereka kepada orang tuanya karena mereka sudah tidak sanggup lagi memberi makan peliharaan mereka. Kabar baiknya, Miri diterima bekerja sebagai pegawai magang di sebuah klinik sehingga bisa sedikit membantu keuangan keluarga. 이제 엄마 일하러 나간다. 나 파트타임 일자리 구했다. 축하해 엄마. 축하해 엄마. 고마워. Suatu hari, Mansu mendatangi sebuah perusahaan kertas bernama Moon Paper yang sedang berkembang pesat untuk melamar pekerjaan. Tetapi sayangnya, perusahaan tersebut sedang tidak membuka lowongan pekerjaan. Dan di sanalah ia pun bertemu dengan manajer pabrik Moon Paper bernama Sunchul yang mengundangnya datang ke bar miliknya. Sejak itulah, Mansu sering memantau Instagram milik Sunchul. 섬입니다. 아, 정말 아름다운데요. 바베큐는 이 세상 맛의 사상 최초 공예입니다. 소리 지르. Pada suatu malam ketika Mansu sedang asik scroll-scroll Instagramnya Sunchul, Miri menghampirinya dan bertanya tentang Sunchul. Mansu memberitahu bahwa Sunchul adalah manajer pabrik di perusahaan Moon Paper. Miri lalu bercanda dengan mengatakan, 뾰족한 선수고 하다가 아이고. 인간 벼락 같은 거 안 만나? Mendengar bercandaan istrinya malah membuat Mansu terinspirasi untuk benar-benar membuat Sunchul menghilang dan ia akan menggantikan posisinya. Keesokan harinya, Mansu mengikuti Sunchul dan mencoba menghabisinya dengan melepaskan pot bunga dari atas ketinggian ke arahnya. Tetapi, tiba-tiba saja 돈 차지해서 뭐하게? 근력 운동? setelah rencananya gagal, tiba-tiba saja terlintas di pikiran Mansu bahwa pasti ada kandidat lainnya yang akan bersaing dengannya jika Sunchul berhasil disingkirkan. Maka dari itu, ia pun memasang iklan lowongan kerja palsu untuk mengetahui siapa saja orang yang memiliki keahlian sepertinya. Tidak butuh waktu lama, iklan lowongan itu sampai kepada master kertas Gu Bumo yang memiliki keahlian sama hebatnya dengan Mansu. Bumo juga pernah mendapat penghargaan sebagai pria bubur kertas terbaik tahun 2018. Setelah diberhentikan dari tempat kerjanya, Bumo menjadi sangat frustasi dan mabuk-mabukan. Ia mendapatkan kembali semangat hidupnya ketika melihat lowongan kerja itu. Tidak hanya Bumo, Mansu mendapat banyak resume yang melamar ke perusahaan fiktifnya. Dari sinilah ia mulai menyeleksi kandidat terbaik. Singkat cerita, ia pun mendapat 2 kandidat terkuat yang berpotensi mengalahkannya. Yang pertama adalah Gu Bumo dan yang kedua adalah Go Shijo. Setelah mendapatkan targetnya, ia pun mulai melancarkan aksinya untuk menghabisi Bumo terlebih dahulu. Di hari berikutnya, ia mulai memantau Bumo dan akan menembaknya saat mendapatkan momen yang pas. Tapi tiba-tiba saja, 눈 베긴단 말이야. istrinya Bumo datang menggagalkan aksinya. Mansu tetap memantau mereka menunggu waktu yang pas lagi untuk menghabisi Bumo. 미친년처럼 울부짖으면서 이랑 똑같아. 듬뿍 뿌려달란 말이야.
우편함 문자나 메일로 통지할 리가 없잖아. Setelah menunggu beberapa lama, Bumo malah pergi begitu saja meninggalkan istrinya yang tantrum karena sikap Bumo yang tidak lagi perhatian terhadapnya. Saat lagi mengintip itulah kaki Mansu digigit ular memaksa Mansu keluar dari persembunyiannya. Istrinya Bumo yang bernama Ara segera menolongnya dan mengeluarkan bisa ular dari kaki Mansu dengan cara menghisapnya membuat Mansu sedikit tidak nyaman. Dan sudah bisa dipastikan rencananya untuk menghabisi Bumo hari itu gagal total. 뱀을 쫓으면서 걸어요. Pada malam harinya, Mansu dan istrinya latihan menari untuk pesta dansa yang ingin sekali diikuti oleh Miri. Dari sinilah kita tahu bahwa saat menikah dengan Mansu, Miri adalah seorang janda anak satu. Dan saat itu, Mansu adalah pegawai pabrik biasa yang hanya lulusan SMA. Barulah saat ia akan diangkat menjadi manajer, ia meneruskan pendidikannya dengan berkuliah di universitas terbuka hingga meraih gelar sarjana. 별배로 더 재밌게 놀자. 이런 말 하고 있을 시간에. 그러니까 지금이라도 놀자. Terlepas dari perbincangan nostalgia mereka, Miri lalu bertanya kapan mereka akan memberitahu Siwan bahwa Mansu bukan ayah kandungnya. Tetapi, Mansu menyarankan untuk tidak memberitahunya karena ia sudah menjadi ayah bagi Siwan sejak Siwan berusia 2 tahun. 다른 데 찾으면 안 되나? 꼭 제지 공장이어야 돼? 내가 종이밥 먹은 지 25년이야, 여보. Keesokan harinya, Mansu kembali mendatangi rumah Bumo dengan niat yang sama seperti sebelumnya, yakni menghabisi Bumo. Tetapi di luar dugaan, ia malah memergoki adegan tidak senonoh dari kamar Ara yang sedang bercinta dengan selingkuhannya. Saat akan pergi, ia tidak sengaja berpapasan dengan mobilnya Bumo yang akan pulang ke rumah. Mansu lalu berusaha mencegah Bumo masuk ke dalam rumah dengan cara menelponnya dan meminta Bumo segera datang ke suatu tempat untuk wawancara kerja. Mansu mengatakan ia akan mengirimkan alamatnya lewat SMS dan meminta Bumo segera bergegas. Rencananya ini hampir saja berhasil sebelum akhirnya 옷만 금방 갈아입고 출발합니다. 문자 주세요. 지금도 괜찮... Yes, karena tidak berhasil dicegah oleh Mansu, Bumo akhirnya memergoki istrinya sedang tidur dengan pria lain. Dan dia pun melampiaskan kemarahannya dengan pergi minum-minum lagi bersama teman-temannya. 뭐한잔 찌끄러 먹거나 간만에 적당히 가돼. 일 끝나는 대로 와. 나 먼저 가 있을게. Sementara itu, Mansu lalu pergi menjemput istrinya pulang bekerja dan ia sedikit cemburu melihat perlakuan dokter muda bernama Jinho yang begitu perhatian kepada Miri. Tetapi, di sini ia masih berusaha positive thinking dan tidak mempermasalahkan apapun. 여기서가 어리다. 연하네. 남자한테 내 얘기 좀 안 했으면 좋겠어. Pada sore harinya, Mansu kembali mendatangi rumah Bumo. Melihat ada kesempatan yang pas, ia pun segera menodongkan pistol ke arah Bumo. Bumo sendiri mengira Mansu adalah selingkuhannya Ara yang akan menghabisinya karena ingin memiliki Ara seutuhnya. Beberapa detik sebelum Mansu menarik pelatuk pistolnya, Ara datang dan kemudian setelah Bumo meninggal karena ditembak istrinya, Mansu pun segera melarikan diri dan untungnya ia berhasil kabur. Oke, Mansu mungkin bisa selamat dari kejarannya Ara, tetapi dia nggak bisa selamat dari kemarahan istrinya karena malam itu sebenarnya mereka punya janji untuk datang ke pesta dansa. Tetapi Mansu justru malah melupakan hari spesial itu dan ia beberapa kali tidak mengangkat telepon dari istrinya. Karena tidak ingin menyia-nyiakan latihannya selama ini, Miri kemudian menerima ajakan dari Jinho untuk berdansa bersama. Mansu yang baru tiba di pesta itu pun melihat istrinya sedang asik menari bersama dokter muda itu. Tentu saja nih, melihat hal itu, ia pun sangat cemburu dan mencoba mendekati istrinya. Tetapi karena Miri juga sudah terlanjur kecewa, ia berpura-pura tidak melihat Mansu dan tidak menghiraukannya. Setibanya Miri di rumah, Mansu sangat marah dan mengatakan bahwa 차에서 떡 쳤네. 당신 눈에 내가 그런 사람이야? 어떻게 나를 의심해? 너 너무 이쁘잖아.
난 충분히 의심할 수 있지. Setelah menyelesaikan kesalahpahamannya dengan sang istri, Mansu kembali ke kediaman Bumo untuk mengambil pistolnya. Di sana, ia memergoki Ara bersama selingkuhannya yang sedang mengubur jasad Bumo bersama dengan pistolnya. Setelah mengubur jasad suaminya, Ara kembali bercinta dan bersenang-senang dengan selingkuhannya. Lalu, tanpa mereka sadari, Mansu menggali kuburan itu dan mengambil pistolnya. Keesokan harinya, Mansu mulai beraksi untuk melenyapkan target kedua, yakni Go Shijo yang bekerja paruh waktu di toko sepatu. Ia beralasan ingin membelikan sepatu untuk anak perempuannya yang berusia 10 tahun. Tetapi, karena tidak tahu ukurannya, Mansu beralasan untuk pulang terlebih dahulu untuk menjemput anaknya dan akan kembali ke toko itu sebelum jam 8 malam. Pada malam harinya, Mansu menunggu Shijo di tempat sepi dan beralasan bahwa mobilnya mogok. Ia mengaku tidak bisa memanggil mobil derek karena uangnya akan digunakan untuk membelikan sepatu untuk putrinya. Shijo, yang kebetulan paham otomotif, menawarkan diri untuk membantu Mansu memperbaiki mobilnya. Saat Shijo sedang memeriksa mobilnya Mansu, tiba-tiba 퇴근하시는구나. setelah memastikan Shijo sudah tewas, Mansu memasukkan jasadnya ke dalam bagasi dan menggali tanah di belakang rumahnya. Tetapi karena kelelahan, Mansu malah tertidur sebelum membereskan jejak kejahatannya. Pada pagi harinya, polisi mendatangi rumah mereka. Mansu mengira bahwa ia sudah ketahuan. Tetapi, polisi datang ke sana justru untuk menangkap anaknya Siwan karena di malam yang sama saat Mansu menghabisi Shijo, Siwan bersama temannya Donghu membobol toko ponsel dan mencuri ponsel dari sana. Sialnya, aksinya itu dipergoki oleh polisi yang sedang berpatroli, sehingga tidak sulit bagi mereka untuk menangkap Siwan. 제가 애비 노릇을 잘못한 게 아닌가. Singkat cerita, Mansu menemui ayahnya Donghu yang merupakan pemilik toko ponsel yang dibobol oleh Siwan. Ia mengatakan bahwa Donghu lah yang mencetuskan ide tersebut dan mengajak Siwan untuk mencuri. Mansu lalu meminta kepada ayah Donghu untuk mencabut laporannya dan ia pun mengatakan bahwa 떡치는 장소로 만든 걸 네 와이프가 알게 되면 어떨까? 가게를 밤에 동호가 CCTV 껐어. 홍보 시스템까지 꺼야 한다는 건 몰랐지. setelah menemui ayah Donghu, Mansu dan Miri menggeledah kamar Siwan untuk mencari barang bukti. Dan benar saja, Mansu menemukan banyak ponsel curian yang disembunyikan di plafon kamarnya. Mansu dan Miri pun segera melenyapkan barang bukti itu agar kasus ini tidak berlarut-larut. Akhirnya, setelah ayah Donghu mendapat ancaman dari Mansu, ia pun menarik laporannya dan Siwan pun dibebaskan. 엄만 몰라. 네가 직접 버려. Pada malam harinya, Mansu melanjutkan aksinya menghilangkan jejak Go Shijo dan menguburkan jasadnya di halaman rumah mereka. Tanpa ia sadari, Siwan memperhatikannya dari atap karena kebetulan saat itu ia sedang nyebat. Keesokan harinya, dua detektif mendatangi kediaman Mansu dan mengabarkan bahwa dua manusia kertas dikabarkan menghilang. Saat mereka memeriksa tempat parkir yang didatangi Shijo, mereka menemukan bercak darah dan selongsong peluru yang diduga kuat digunakan untuk menghabisi Shijo. Saat memeriksa ponsel milik Shijo, detektif juga menemukan fakta bahwa Bumo dan Shijo saling mengenal dan mereka menjadi dua kandidat terkuat yang melamar di perusahaan Papyrus. Para detektif berspekulasi bahwa ini adalah persaingan ketat antara manusia kertas untuk mendapatkan posisi di perusahaan tersebut. Untuk itu, detektif menyuruh Mansu untuk berhati-hati karena ia merupakan salah satu manusia kertas terbaik di sana. Keesokan harinya, Mansu sengaja pergi ke kediaman Sunchul yang berada di tengah hutan. Ia datang ke sana untuk membidik target terakhirnya yang saat ini menjabat sebagai manajer di pabrik kertas Moon Paper. Jika Sunchul meninggal, sudah pasti Moon Paper akan merekrut penggantinya dan saat itulah Mansu akan maju sebagai kandidat terbaik. 유만수라고 합니다. 화장실에서 Mansu mulai melancarkan aksinya dengan menawarkan Sunchul untuk minum-minum bersama. Sementara itu di tempat lain, Siwan menceritakan apa yang telah dilihatnya malam itu kepada Miri. Setelah anak-anak tertidur, Miri pun mulai menggali kuburan Shijo yang ditanami pohon apel.
Dan benar saja, ia menemukan sesuatu yang terkubur di dalam sana. Miri, yang sudah mengetahui kebenarannya, membohongi anaknya dengan mengatakan bahwa yang dikubur di bawah pohon apel adalah potongan babi yang sengaja ditanam di sana sebagai pupuk. 돼지를 도먹냈다고? 마리를 통째로 나무에 먹였더라고. Di saat yang bersamaan, Mansu sedang melancarkan aksinya menghabisi Sunchul dan mengatur TKP, membuat seolah kematian Sunchul disebabkan oleh overdosis akibat minuman keras. Saat Mansu kembali ke rumah, Miri bersikap seolah tidak mengetahui apapun karena ia tahu betul apa yang dilakukan oleh Mansu adalah caranya untuk menyelamatkan keluarga dari keterpurukan ekonomi. Dan tidak lama setelah Sunchul meninggal, Mansu mendapat panggilan wawancara kerja dari perusahaan Moonpepper yang merekrutnya untuk menjadi manajer di perusahaan tersebut. Cerita lalu ditutup dengan Mansu yang akhirnya berhasil merebut posisi Sunchul dan menyelamatkan ekonomi keluarganya meski dengan cara yang membagongkan.